Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya teman-teman. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, balik lagi ya di sini dengan penuh keceriaan. Kondisi market hari ini sepertinya sangat jauh membaik dibandingkan hari kemarin ya. Kalau kita ngelihat untuk global crypto market cap saat ini ada peningkatan sebesar 3% lebih. Kemudian untuk volume total crypto marketnya juga meningkat ya di 20,32%. Dan kalau kita ngelihat Fear and Greed Index hari ini teman-teman, ini skornya di 61. Tentunya ini meningkat pesat ya teman-teman. Ini sudah mengarah ke greed alias ke ketamakan ya. Ini tandanya berarti memang para investor ini lagi aktif-aktifnya ya melakukan aksi jual dan beli di dalam pasar cryptocurrency teman-teman. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin di sini teman-teman, ada peningkatan yang cukup signifikan ya selama satu hari terakhir ini. Ada peningkatan sebesar 4%. Dan untuk satu minggunya ini membuatnya menjadi meningkat di 15,0% teman-teman. Dan untuk harga jualnya sendiri ya sekarang dijual di harga 66.600-an dolar. Saya berharap ini bisa terus teman-teman ya, rally-nya bisa panjang sehingga Bitcoin ini bisa retest lagi di level ATH-nya teman-teman, atau di sekitar 72 sampai 73.000 dolar. Dan kalau kita ngeliat Ethereum ya, walaupun tidak cukup signifikan tapi di sini Ethereum menunjukkan kestabilannya ya teman-teman. Di sini harga jualnya di 3.500-an dolar, ada peningkatan selama satu hari terakhir yaitu di 2,4%. Dan untuk satu pekan terakhir masih cukup signifikan ya, peningkatannya di 11% lebih teman-teman, di hampir 12%. Dan kalau kita ngelihat untuk market meme coin teman-teman ya, dari market capnya juga selama satu hari ini meningkat cukup luar biasa di 6%. Kemudian trading volumenya di sini meningkat di 2,29%. Dan kalau kita ngelihat perbandingannya dengan hari kemarin ya teman-teman, di sini mungkin saya highlight sedikit aja. PP Coin di sini untuk volumenya ya selama 24 jam terakhir ini meningkat cukup luar biasa menjadi 1,2 miliar dolar teman-teman. Walaupun sempat kemarin diungguli oleh Shiba Inu ya, tapi hari ini PP Coin menunjukkan lagi kekuatannya dengan kinerja yang cukup bagus teman-teman, dengan volumenya yang meningkat selama satu hari terakhir ini secara luar biasa. Dan anyway teman-teman, di video kali ini mungkin saya akan bahas beberapa update ya, yang tentu saja ini mungkin bisa berpengaruh besar terhadap ekosistem meme coin ya teman-teman. Di sini ada update berita dari Bitcoin. Yang pertama mungkin di sini update-nya adalah ada klaim Bitcoin raksasa di Amerika Serikat, Donald Trump bisa mengubah nasib Bitcoin minggu depan. Inilah yang diduga akan dilakukan oleh Donald Trump teman-teman. Dan di inti beritanya sendiri ya, ini seorang pendiri Satoshi Action Fund ya bertema Bitcoin yang bernama Danny Porter membuat klaim yang luar biasa tentang Bitcoin dalam pernyataannya. Porter mengklaim bahwa Donald Trump yang akan menghadiri konferensi Bitcoin di Nashville pada 27 Juli mendatang akan menyatakan Bitcoin sebagai cadangan strategis bagi Amerika Serikat. Cadangan strategis merujuk pada cadangan barang atau pos yang ditahan dan penggunaan normal oleh pemerintah, organisasi atau bisnis sejalan dengan strategi tertentu atau untuk mengatasi kejadian tak terduga. Dalam pernyataannya, Porter mengatakan bahwa ia tetap pada klaimnya dan klaim tersebut didasarkan pada sumbernya sendiri. Melanjutkan pernyataannya, ia mengatakan hal tersebut mengenai subjek tersebut. Di sini kutipannya seperti ini ya teman-teman, menambahkan Bitcoin sebagai cadangan strategis ke Departemen Keuangan Amerika Serikat adalah hal yang sangat cerdas. Dan ketika Amerika Serikat melakukan ini, paradigma akan berubah dan dunia akan menyadari bahwa mereka juga perlu memiliki posisi di Bitcoin. Dalam debat siaran langsung antara Joe Biden dan Donald Trump, hampir dapat dipastikan ya bahwa Donald Trump akan memenangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat, karena Biden hampir secara universal diakui telah dikalahkan, dan juga karena Trump baru-baru ini selamat dari upaya penghilangan nyawa yang serius. Ya kalau kita ngelihat dari pernyataan ini ya teman-teman, mungkin ini cukup agresif ya kalau misalnya sesuai dengan klaim ini teman-teman. Kalau misalnya memang ya Bitcoin akan dijadikan cadangan strategis oleh Donald Trump, ini tentu saja akan menggila teman-teman. Saya yakin harga Bitcoin ini akan melonjak tinggi, dan ini tingginya tidak akan main-main ya. Kemungkinan besar ya Bitcoin di angka 150.000 sampai 200.000 dolar itu bisa kejadian teman-teman, kalau memang ini sampai terjadi. Tapi semoga aja ya, saya berharap ini merupakan tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang bagus. Kalau memang prediksi ini valid ya teman-teman, maksudnya dari Donald Trump ini bisa membuat Bitcoin sebagai cadangan keuangan strategi di Amerika sana, ini otomatis akan mengangkat seluruh ekosistem cryptocurrency. Dan saya yakin ya tentunya ini akan berdampak besar juga terhadap meme coin. Dan kalau kita ngeliat di berita yang selanjutnya teman-teman, di sini ada narasi ya, menurut indikator yang berfungsi sebelumnya, Bitcoin memberikan sinyal rally, target barunya yaitu di 140.000 dolar. Nah teman-teman, di sini ada seorang analis ya yang mengungkapkan bahwa mungkin target selanjutnya untuk Bitcoin adalah di 140.000 dolar. Dan kalau kita ngeliat isi analisanya sendiri ya teman-teman, analisa baru oleh Julian Bittel kepada penelitian makro di firma penasihat keuangan global Macro Investor menunjukkan bahwa Bitcoin dapat naik hingga
hingga 190.000 dolar. Pada titik ini analis yang menganalisis Bollinger Bands mengatakan bahwa Bollinger Bands telah menyempit dan menunjukkan bahwa volatile akan meningkat di Bitcoin dalam waktu dekat. Dan menurut analis ya, jika sejarah terulang, Bitcoin akan memiliki bahan bakar untuk mencapai level ATH-nya di angka 6 digit dan harga Bitcoin dapat naik ke kisaran 140.000 dolar hingga 190.000 dolar. Jadi dengan kata lain, menurut analis Bollinger Bands telah menyempit dan menandakan volatilitas yang tinggi. Ini mungkin merupakan tanda bahwa Bitcoin dapat naik lebih jauh. Dan kalau kita ngeliat kutipannya di sini ya, dari tweetnya itu, Bollinger Bands Bitcoin cukup ketat dan sempit menurut data historis. Kita hanya pernah melihat Bollinger Bands mingguan terkompresi sebanyak ini dalam 2 bulan dalam sejarah, yaitu April 2016 dan Juli 2023. Pada kedua waktu sebelumnya harga Bitcoin naik secara signifikan dalam 12 bulan terakhir ini. Jika sejarah terulang kali ini di Bitcoin, harga Bitcoin mungkin naik ke kisaran 140.000 hingga 190.000 dolar. Memang pasar kripto cukup lesu pada kuartal kedua, tapi sekarang bukan saatnya untuk berpuas diri. Ini adalah zona yang membosankan. Berikut adalah banana zone-nya ya teman-teman. Kalau kita ngelihat dari cuitannya, memang dia menunjukkan ada di sini banana zone ya teman-teman. Kalian bisa ngeliat sendiri atau kalian bisa langsung ngelihat aja langsung di X-nya teman-teman. Dan di sini ya, kalau menurut saya sesuai trennya juga setelah halving terutama ya teman-teman, antara 6 bulan sampai 8 bulan ataupun sampai 10 bulan ini akan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan untuk Bitcoin teman-teman. Dan kalau dengan kita ngelihat narasi-narasi yang ada ataupun dengan berita yang beredar di internet, ini saya rasa kemungkinannya sangat besar teman-teman untuk Bitcoin ini bisa mencapai di atas 100.000 dolar. Kemungkinan yang paling besar menurut saya pribadi adalah mungkin dalam waktu tahun ini ya teman-teman, mungkin tepatnya di akhir tahun ini Bitcoin sudah menembus di angka 100.000 dolar minimal. Apalagi didukung juga dengan adanya pemilu di Amerika Serikat ya teman-teman, dengan mencalonkan Donald Trump. Saya yakin ini akan menjadi momentum yang cukup gila untuk cryptocurrency, terutama untuk Bitcoin teman-teman. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman, rally-nya ini bisa panjang dan perjalanannya cukup mulus. Semoga tidak ada hambatan yang berarti ya untuk market kripto. Dan tentu saja ya teman-teman, efeknya di mana? Efeknya dari kenaikan harga Bitcoin itu tentu saja akan meningkatkan seluruh ekosistem cryptocurrency teman-teman. Dan di sini khususnya untuk meme coin teman-teman. Saya rasa meme coin yang berbau politik ya, atau political meme coin ini saya rasa akan naik. Contohnya di sini menurut saya seperti PP Coin ya teman-teman. Karena kalau menurut saya PP Coin ini seperti yang saya bilang juga di video sebelumnya, PP Coin ini ya secara kultur kan mengangkat tentang PP The Frog, dan PP The Frog ini memiliki kedekatan tersendiri terhadap masyarakat di Amerika Serikat sana. Dan ini tentu saja saya rasa akan berimbas bagus terhadap PP Coin teman-teman. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, tetap do your own research ya. Segala keputusan ada di tangan kalian, jadi jangan sampai kalian berinvestasi tapi berujung di penyesalan. Oke teman-teman, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.